patokannya. Dunia kita ukur dengan kasih itu semakin dingin seperti itu. Tidak ada lagi dari dunia ini pemberian-pemberian kasih, tidak ada lagi untuk makan pun susah. Nah, itu betul-betul kita bisa cross check dan kita bisa rasakan, oh memang dunia ini perlu dicambuk baik-baik. Bagaimana ya? Dunia ini perlu hantaman meteor, baru manusia sadar. Kalau sudah dihantam meteor, baru manusia sadar. Ternyata Tuhan itu ada. Ya, ternyata Tuhan itu ada. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya. Jadi Bapak Ibu, perbiasakanlah berpuasa itu sangat penting untuk menghadapi masa kesusahan ini. Ya, misalkan Bapak Ibu masih uang ini beredar, ya, masih uang ini beredar, ingat itu. Misalkan Bapak Ibu punya aset, aset rumah yang besar, mewah, itu terjual dengan harga yang mewah dan besar. Bapak Ibu bisa ganti dengan lahan yang sangat besar, rumah yang kecil supaya Bapak Ibu tidak encok urus itu rumah yang besar. Bapel-pel, so kumat asam urat, kumat itu tensi darah tinggi, terakhir Bapak Ibu tidak menikmati lagi bahagia, sukacita Bapak Ibu mengeluh, aduh saya ini seperti babu, saya ini seperti pembantu di rumahku sendiri. Nah, tidak bisa menikmati kan? Tidak bisa menikmati. Sementara kita dalam masa-masa ini penghematan supaya tidak ada pembantu. Bahasa pembantu kan gajinya juta-juta. Lebih baik untuk penyewaan pembantu ART, ya. Apalagi ART yang cantik-cantik, ya. Genit-genit, bisa-bisa Bapak Ibu suami atau istri dibabat. Jadi ibu-ibu pintar-pintar kalau cari pembantu, jangan yang seksi, yang montok, yang apa ya. Bapak Ibu suami sasarannya. Haleluya. Cari yang so nenek-nenek yang masih kuat. Harus pintar-pintar Bapak Ibu ya ke depan. Ya mengurangi pengeluaran. Ya, pindahlah di rumah yang kecil, pindahlah di rumah yang tidak ada susunan batu supaya apabila terjadi gempa dahsyat, mungkin setengah batu, setengah dinding dinding papan kah atau sengka atau apa supaya kalau terjadi gempa tidak mati konyol di dalam, tidak terkurung kalau susunan batu berat Bapak Ibu. Ya, kalau tertimpa di kepala kita, benjol, picak kepala, sementara kita berusaha lari ya, itu hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, ya, dan selalu ingatlah Tuhan, ya, di dalam doa, di dalam kita beraktivitas, ingatlah selalu Tuhan, panggillah nama Tuhan Yesus Kristus, panggillah roh Bapa Yahweh, firman Tuhan yang hidup itu, apa yang kita renungkan firman itu kan kita sudah tertanam di memori kita, di hati kita kalau kita rajin baca firman Tuhan kan. Nah, itu kita renungkan terus Bapak Ibu. Mau kita sementara menanamkah, kita sementara beraktivitas kah, apakah hati kita ini, pikiran kita ini connect. Mau ada itu pikiran serangan-serangan daripada dunia ini yang mengintimidasi kita, kita connect terus. Kita harus angkat pujian. Harus kita yang kendalikan pikiran kita, bukan pikiran kita yang kendalikan kita. Banyak kan itu hantaman, tusukan-tusukan dari dunia. Hei ini, ya. Pengalaman-pengalaman pahit diputar kembali. Kamu ingat nggak si A itu gini. Ya. Kita harus ambil kendali itu. Memuji Tuhan kita worship. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lagu-lagu yang kita bisa baca, kita bisa hafal. Ada juga lagu-lagu yang tidak bisa kita hafal. Yang penting menyanyi saja Bapak Ibu. Menyanyi saja karena Tuhan tidak melihat dari kita pintarnya kita menghafal lagu. Tuhan kan melihat dari hati kita yang berfellowship dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Mau itu lagu bengkok-bengkok kek, lagu satu setengah, so sambung lagu satu, Tuhan tidak peduli. Itu kan ciptaan manusia. Kita berfellowship saja, yang penting hati kita ini loh, happy. Apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita, Bapak Ibu ya, tetap happy, tetap bersuka cita. Nah, jadi untuk masa kesusahan kan sudah dijabarkan, sudah dijelaskan oleh Pangeran Ilahi.
Jadi mungkin mimpi-mimpi Bapak Ibu yang penting-penting saja, yang urgen-urgen saja disaksikan ya. Kalau dari mimpi-mimpi darah dan daging tidak usah disaksikan ya, karena jam ini mepet ya. Mimpi-mimpi bunga mimpi apa tidak usah disaksikan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya mimpi yang urgen, urgen ya, yang pesan daripada Tuhan yang benar-benar urgen loh. Itu yang disaksikan ya, yang benar-benar penting. Jangan cuma bikin habis pulsanya orang, nonton-nonton DP kesaksian, ternyata bunga-bunga tidur. Jangan Bapak Ibu ya, tidak usah di-sharing. Simpan saja sebagai kenangan untuk Bapak Ibu ya. Itu mungkin mimpi-mimpi untuk pribadi. Jangan semua di-share. Saya mimpi saya ini, tahu bunga tidur ya. Harus ada pesan yang urgen daripada Tuhan Bapa Sorgawi untuk kita dan untuk masa persiapan ke depan. Kan beda-beda pesan ini kita dapat. Berbeda dari si A, si B. Makanya saya suka posting kan dari mempelai ini, malaikat ini, dan jangan ajar kepada pikiran kita, hati kita, jangan jadi pengkhianat, Bapak Ibu ya. Seperti Yudas, Petrus, Thomas. Kalau semua ada hati, ada itu jiwa itu bisik-bisik menjadi pengkhianat, tok itu kepala Bapak Ibu. Sadar, sadar. Saya tidak ingin jadi pengkhianat. Saya ingin jadi murid Tuhan, anak Tuhan yang setia. Karena kan banyak godaan dunia ini Bapak Ibu. Untuk kita tergelincir, untuk jadi pengkhianat. Kalau sudah jadi pengkhianat, Bapak Ibu pero jiwa itu, jangan lagi bersaksi. Nggak usah bersaksi. Ngapain lagi? Mau bersaksi itu bilang si Aditya Nugrahanto itu. Tuhan Yesus. Nggak usah. Terus jangan lagi Bapak pamer-pamer cahaya. Jangan. Nah itu setan itu Bapak Ibu. So setan. Setan yang menghasut, me, me, apa, menerobos jiwa Anda. So setan itu Bapak Ibu. Jadi toki sedikit itu kepala, bagaimana? Sadar, sadar. Sadar. Setan sudah mengambil alih pikiran kita, jiwa kita. Ya, karena setan itu suka menyangkal Bapak Ibu, suka menyangkal dia itu setan. Setan pekerja itu suka menyangkal. Papan dusta kan dia. Nah, kalau kita di antara ini malaikat Tuhan, para saksi surga mempelai Tuhan menyangkal, baku-baku hasut itu. Jangan lagi kau ya. Jangan lagi kau bersaksi ya. Baru Bapak Ibu yang badai, oh iyo, betul sudah. Nah, itu so hasutan setan itu Bapak Ibu. Setan itu menghasut, mengintimidasi, memaksa, setengah memaksa. Itu Bapak Ibu harus cari tahu tuh ciri-cirinya. Mengintimidasi itu baik kata-kata, perilaku, itu setan itu kalau punya setan. Bapak Ibu harus hati-hati ya. Hasut menghasut ini, Bapak Ibu cilaka. Cilaka ya. Jadi harus ada kerendahan hati Bapak Ibu ya. Harus puasa, doa terus, berfellowship, jalin hubungan yang intim, yang indah secara pribadi dengan Tuhan. Itu kuncinya supaya Bapak Ibu jauh daripada hasutan setan. Dan Bapak Ibu tidak memakan hasutan setan. Setan ajak, ayo kita ke sana, ayo kita ke sini. Menjauh daripada Tuhan. Kan setan itu tidak ngomong. Ayo diajak, ayo kau. Ya, misalkan, ayo kau malaikat Triana. Kita jalan-jalan yuk ke mall, kita jalan-jalan tuh. Keliling Malaysia, keliling Singapura. Setan tidak langsung bilang, kau itu akan jatuh. Tapi dia pelan-pelan berusaha untuk menjauhkan engkau daripada Tuhan. Jangan sampai engkau jatuh. Setan kan tidak terang-terangan dia bilang, hei, supaya saya ajak-ajak ini, supaya kau jauh dari Tuhan. Tidak. Pelan-pelan dia ajak, halo sayang, halo sis, halo say, mau nggak jalan-jalan? Jalan-jalan 2-3 hari, tidak berdoa, tidak berfellowship, tidak menyembah Tuhan, tidak puasa, tidak baca firman Tuhan. Tuh, cicak langsung menyawa Bapak Ibu. Jatuh. Karena setan ingin menjatuhkan para malaikat-malaikat Tuhan yang dia cari yang bercahaya-cahaya. Dia seperti menjatuhkan apa? Lucifer pada waktu itu. Bercahaya-cahaya Bapak Ibu. Itu malaikat ring dalam itu yang dia jatuh Bapak Ibu. Timbullah keangkuhan, timbullah kesombongan. Saya sudah indah, saya sudah bercahaya-cahaya. Jatuh Bapak Ibu. Seperti itu saja ya Bapak Ibu. Ya, saya sudah cukup berbusa-busa ya pada malam hari ini. Ya, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu ya untuk